sahabat logamceper.com. Kali ini logamceper.com akan membahas tentang asal mula pengecoran logam dan apa sih keunikan yang ada di ceper. Usaha cor logam di ceper sudah berkembang sejak tahun 1966. Sebelum usaha cor logam berkembang, tepatnya sebelum tahun 1965, ceper terkenal dengan kain tenun tradisionalnya dengan memakai alat tenun bukan mesin atau ATBM. Hampir sebagian besar masyarakat ceper menjalankan usaha tenun. Namun karena ada permasalahan yang belum diketahui pasti sumbernya, banyak sekali pengusaha tenun yang gulung tikar. Berawal dari satu pengusaha yang beralih untuk mencoba usaha pengecoran logam, usaha pengecoran logam mengalami peningkatan, baik peningkatan jumlah usaha maupun teknologi yang dipakai. Pada awalnya pengusaha ceper menggunakan beberapa tanur, yaitu yang pertama tanur besalen. Tanur besalen adalah tanur manual yang menggunakan tenaga manusia yang disalurkan pada pengembus untuk memanaskan bara. Tanur besalen memiliki kapasitas yang kecil dan blower yang sederhana, yaitu memakai tenaga manusia. Yang kedua yaitu tanur tungkik. Tanur tungkik memiliki kapasitas yang lebih besar dari tanur besalen dan cairan yang dialirkan tanur tungkik tidak bisa kontinu. Sedangkan blower yang digunakan lebih modern, yaitu menggunakan diesel. Kedua tanur tadi merupakan tanur tradisional yang sekarang sudah tidak digunakan lagi di ceper. Yang ketiga adalah tanur kupola. Tanur kupola memiliki kapasitas yang lebih besar dari tanur tungkik dan cairannya dialirkan secara kontinu. Yang keempat atau yang terakhir adalah tanur induksi. Tanur induksi merupakan tungku pelebur yang jauh lebih efektif dan efisien, bisa menggunakan material yang bervariasi dan menggunakan energi listrik. Industri pengecoran logam di ceper sudah banyak menggunakan tanur induksi sebagai tungku leburnya. Apa itu pengecoran logam? Pengecoran logam sudah dikenal manusia sejak 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, pengecoran logam digunakan untuk pembuatan patung, perkakas, senjata, dan bahan perunggu. China dan India merupakan negara yang mengalami teknik pengecoran logam. Namun pada saat ini, pengecoran logam sudah mulai berkembang di seluruh dunia dan sudah banyak sekali barang yang diproduksi. Urutan proses pembuatan barang dari cor logam adalah: yang pertama adalah perancangan. Perancangan ini merupakan proses pembuatan desain gambar produk yang diinginkan dan juga sebagai dasar atau contoh untuk pembuatan pola. Yang kedua adalah pola. Pola merupakan alat bantu pembuatan cetakan yang digunakan sebagai master untuk pembuatan cetakan. Pola terdiri dari dua macam, yaitu pola aluminium dan pola kayu. Untuk pola aluminium digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak, sedangkan untuk pola kayu digunakan untuk produksi dalam jumlah sedikit. Yang ketiga adalah cetakan. Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir atau sand molding dan resin bonded sand molding. Pasir yang digunakan dalam membuat cetakan harus diproses terlebih dahulu agar komposisinya memenuhi standar percetakan dan mampu menahan suhu cairan logam yang tinggi. Yang keempat adalah peleburan. Peleburan merupakan proses yang krusial dalam pembuatan produk ini. Pada tahap peleburan, terjadi proses penuangan cairan logam ke dalam cetakan. Kecepatan penuangan dan suhu cairan logam harus diperhatikan dan dikondisikan dengan prinsip secepat mungkin, sedekat mungkin, dan sehalus mungkin. Yang kelima adalah finishing. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses produksi. Beberapa tahapannya yaitu dihaluskan, digerinda, dan proses pengecatan. Dan yang terakhir adalah quality control. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap quality control, yaitu: 1. Mengontrol kesesuaian ukuran benda. 2. Mengontrol komposisi bahan kimia. 3. Mengontrol sifat mekanik. 4. Mengontrol sifat fisik. Nah, itu tadi adalah gambaran barang cor logam diproduksi. Lalu, apa saja keunikan yang ada di sentra industri logam ceper? 6 keunikan sentra logam ceper. 1. The city never sleep. Di sentra industri logam ceper, aktivitas kerja seperti tak berhenti. Selama kerjaan masih numpuk, aktivitas kerja akan terus berlanjut. Ini biasanya berlaku pada industri dengan sistem borongan. Pabrik libur hanya terjadi jika pemilik usaha sedang berduka cita, dan liburnya bisa 2-7 hari.
Lalu karyawan juga bisa mendapatkan libur lebih lama lagi pada saat libur lebaran. Liburnya bisa sampai 2 pekan. 2. Warung He sebagai pusat informasi. Di warung ini kita bisa mendapatkan segala informasi, baik informasi lokal CPR maupun informasi mancanegara. Semua hal ada di warung sederhana ini dan semuanya terbuka. 3. Istilah beda. Bagi Anda yang mengerti istilah baku pengecoran logam, mungkin tidak akan berlaku di CPR. Di sini ada istilah pengecoran yang beda dan unik untuk kita pelajari. Apa saja? Cetakan pres-presan, mencetak ngepres, pola contoh, peleburan ngopen, inti cetakan sesek, menggerinda nyelep, sistem saluran kucu, benda cor bekakas, porter atau pengangkat barang manol, dan ada juga istilah yang justru terbalik dari istilah baku. Misalnya istilah baku besi cor, istilah ceper wojo atau baja, begitu juga sebaliknya. Istilah baku baja, istilah ceper besi cor. 4. Pendekatan kultural. Hal ini penting bagi Anda yang ingin berbisnis di CPR. Sentra logam cor CPR begitu kental dengan kultural karena sentra ini terbentuk turun-temurun dengan tradisi yang unik. Oleh karena itu, jangan sampai mengabaikan pendekatan secara kultural tersebut. 5. Kental dengan kearifan lokal. Di sentra logam CPR ini, mulai dari hulu ke hilir syarat dengan kearifan lokal. Anda pasti banyak sekali melihat ibu-ibu yang mencari remahan atau bubuk halus logam dari pasir yang dibuang. Mereka biasa disebut melek. Hasil dari remahan yang mereka kumpulkan itu, mereka jual ke pengusaha cor untuk dilebur ulang. Selain itu, Anda juga bisa melihat para porter atau pengangkat barang yang mengangkut besi cor dengan manual, yaitu dengan tenaga otot. Mereka itulah para manol yang dibutuhkan ketika pengiriman barang. 6. Sakti Mandraguna. Pasti Anda bingung dengan poin ini. Perhatikan para operator yang sedang bekerja. Mereka sama sekali tidak memakai alat keselamatan kerja. Waktu proses peleburan hanya mengenakan sendal jepit, tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa helm, bahkan tanpa kaos sekalipun. Wow, hebat bukan? Tanpa keluhan apapun, mereka tetap enjoy menjalani pekerjaan itu. Justru mereka akan kikuk dan merasa tidak nyaman apabila mengenakan banyaknya alat keselamatan kerja yang menempel di tubuhnya. Beberapa poin tadi adalah keunikan yang ada di industri cor logam CPR. Sangat menarik bukan? Nah, itu tadi merupakan asal mula pengecoran logam CPR dan keunikan yang ada di CPR. Saya Kartika dari logamcpr.com, sampai jumpa.